Oke ya, nomor 16 jawabannya bravo. Is itu salah, harusnya are. Ya, kenapa salah? Karena di situ subjeknya apa? Tunggal atau jamak? Jamak, Miss. Subjeknya hundreds ya, jamak. Iya. On sampai ocean ini merupakan adverb, kata keterangan tempat. Nah, kata keterangan tempat kemudian diikuti oleh verb. Kebetulan verbnya to be. Setelah verb to be, ini subjek. Ini salah satu dari contoh kalimat yang kebolak-balik, ya, yang berantakan. Kapan hari kemarin saya kasih contoh ya ini nih, ya. Nah, kalau Anda melihat susunan kalimatnya itu kebolak-balik, ya udah bolak-balik aja sekalian gitu. Nah, contohnya penjelasannya ada di nomor 12. Oke, nomor 17 jawaban Anda. Loh. 17 ini kemarin sempat salah ya berarti? Ini yang ketiga kali, percobaan ketiga, Oh, Miss. sudah bener. Apa tuh 17? Become. Oh iya, oke ya. Harusnya Kata kerja kedua nggak sih, Miss? Became. ya became. Harusnya became ya. Kenapa Hmm. became? Karena di sini dalam satu kalimat ini termasuk kalimat double. Anak kalimatnya dari kata because of sampai hang on, because of. Ini itu sebenarnya bukan kalimat double karena because of-nya ini hanya setelah because of ini diikuti noun phrase sebenarnya. Noun phrase-nya itu dari the flourish sampai independent. Nah, kebetulan the flourish yang mana itu dijelaskan John Hancock signed. Nah, kata kerja sign itu bentuk kedua, maka dalam satu kalimat diusahakan paralel sama bentuknya, Hmm. khususnya untuk kata kerja. Oke ya, became. C. Alright, nomor 18. Jawabannya bravo benar. Kenapa bravo? Harusnya was declared. Very good. Pasif ya. Was the. Ya. Oke. Enggak apa-apa ya, Miss. Siapa namanya? Miss Uti. Saya ngasih keterangan ya nanti buat teman-teman yang enggak masuk ya. Iya, nggak apa-apa, Miss. Thank you. Was declared. Oke. Nomor 19. Oh iya, ini kemarin udah dibahas ya. Kita sendiri. 19 Mm-mm. itu A ya. Kenapa? Karena posisi Lebay. lebay. The most brightest star itu lebay karena udah ada est di akhiran kata bright, terus ketambahan most ya. Jadi gini, untuk materinya itu kalau most diikuti adjektif yang suku eh, yang memiliki dua atau lebih suku kata. Oke. Sedangkan akhiran est itu untuk adjektif dengan satu atau dua suku kata ditambahkan est. Begitu. Nah, cenderung kalau ada most, kalau setelah ini ya, setelah adjektif diikuti noun, itu pasti di depannya ada the. Ya.
depannya pasti ada the-nya. Ini menandakan arti paling, jadi sesuatu yang paling atau sesuatu yang Nanti kalau ada most, nggak ada the-nya, most, nggak ada the-nya, itu biasanya diikuti oleh noun, biasanya plural. Contohnya, most students. Ya, jadi most di sini memiliki arti kebanyakan. Oke, Oke, Miss. alright. Nggak pakai the most students, nggak pakai. Next, nomor 20. Jawabannya Ini Charlie benar ya. Kenapa? resting, harusnya rest aja. Harusnya rest aja. Oke. Next, nomor 21. Jawabannya benar, Charlie. Kenapa? Hmm, harusnya itu kan some ya, harusnya materials nggak sih, Miss? Iya, benar. Dijamakkan juga ya. Iya. Materials. Oke. Oke. Next, nomor 22. Jawaban Anda benar. Bravo. Kenapa bravo? Itu harusnya dijadiin adverb apa adjective ya, Miss? Yang previously nggak sih? Ya, previously. Karena was previously known. Previously itu menjelaskan was known-nya, diketahui sebelumnya. Hmm. Oke. Adverb ya, Miss? Ya, apa Ya, adjective ya? adverb. Adverb. Mhm. Oke. Oke ya. Nomor 23, jawaban Anda benar, Charlie. Kenapa, Charlie? Have been widely used harusnya. Ya, sudah secara luas digunakan. Kembali lagi, passive Hmm. voice. Oke. Have been used. Sudah di. Mana nih? Nanti kalau have been using, itu artinya sudah sedang Oke, 24 jawabannya benar. Kenapa Delta? Hmm, kayaknya penjelasan gue salah sih, Miss. Tapi aku mikirnya kayak it's terusnya the disease pakai the aja nggak sih? Sebenarnya pakai the aja aman, tapi karena di sini di kalimat ini tuh seolah-olah pembicara itu sudah membicarakan sesuatu yang pasti, yang tentu ya. Sebenarnya pakai the itu aman, tapi kurang spesifik sedikit. The disease, kita tahu bahwa patients, hang on, bahwa di situ ada patients ya. Patients-nya itu sakit apa sih sebenarnya? Tuberkulos. Iya, Tuberculosis. tuberkulosis. Ya, yang sakit itu patientnya satu atau jamak? Banyak. Banyak ya. Oh, Kalau oh. banyak berarti itu penyakitnya patients banyak ya. Jadi Hmm, their disease. Kata gantinya their disease. There refers to patients ya. Patients, penyakitnya pasien.
penyakitnya para pasien. Oke, nomor 25. 25 juga benar. Alpha, kenapa? Has imported nggak sih, Miss? Has imported, iya. Jadi telah. A. Oke. Jadi ada materi present perfect tense. Present perfect tense itu tandanya ngomong sudah. Ya. Polanya itu seperti ini. Subject ditambahkan has atau have, kemudian diikuti oleh verb 3. Ya. Kalau has itu tunggal, kalau have itu jamak. Alright. Next. Nomor 26 jawabannya benar tadi ya. Kenapa, Charlie? Itu nya kayak nggak pas aja sih, Miss. Oke. Jadi Anda aja tahu, kan? Anda tahu di kalimat ini kayak nggak ada yang disalahin ya? Iya, sebenarnya nggak terlalu salah. Tapi ya udah deh yang kelihatannya nggak enak aja. Karena di kalimat ini itu membicarakan sesuatu yang tertentu, ya. Jadi istilahnya itu bisa dibilang fakta, oke, atau yang memang sudah terjadi di masa lampau, ya, di World War I. Maka apapun yang dibicarakan di sini itu sudah pasti juga. Jadi US Army itu nggak tepat kalau tepatnya itu pakai the US Army, ya. Kenapa Bravo nggak disalahkan? Kalau masih ingat penjelasan saya kemarin, ada while ya. Kata while itu cenderung diikuti verb ing. Nah, di situ artinya me. Oke? Ya, Miss. Oke. So, ini tadi. Nomor 26, jawabannya C dan tidak. Oke, nomor 27. 27 jawabannya benar juga. Kenapa, Charlie? Itu dear aja. Kalau theirs nggak usah pakai objeknya lagi nggak sih, Miss? Iya, kalau theirs nggak usah disebutkan noun-nya. Oke, C there aja tanpa S. Karena kalau theirs ya tanpa menyebutkan bendanya. Oke. Saya kasih contoh. Contohnya I borrow your book. Nah, kalau misalnya Anda tidak menyebutkan borrow-nya, tidak menyebutkan book-nya, nanti bisa bilang gini, I borrowed yours. Ya, seperti ini. Oke, nomor 28. 28 benar, kenapa Delta? Harusnya numbers. A large number. Betul ya, Miss? No, no. Kalau number, Anda tahu setelah of itu apa? Hit, ya. Iya. Oke. Oh, a few of apa ya? Lawannya Hit number itu, nggak bisa dihitung. yes. Hit itu masuk noun
yang uncountable noun gitu aja. Uncountable noun itu kata benda yang tidak bisa dihitung. Maka solusinya pakai a large mana tadi? A large amount of it. Tapi kalau bisa dihitung, a large number of, misalnya houses, misalnya, ya. Intinya gini polanya. A large amount atau an amount of itu diikuti uncountable noun, ya. An amount juga sama diikuti uncountable noun. Tapi nanti kalau misalnya ada a large number of atau a number of, ini diikuti plural nouns, ya. Plural countable nouns. Countable plural nouns. Kata benda jamak yang bisa dihitung kembali. Countable plural nouns. Oke ya, intinya a large number of itu diikuti kata benda yang bisa dihitung dan bentuknya jamak. Loh, tapi sebelum of di situ ada e-nya loh. Iya, memang ini materinya seperti itu. Kalau ada a number-nya itu udah benar. Jadi bukan begini, bukan numbers of, enggak, bukan. Udah bener gini. Tapi nanti kalau misalnya ada sum of itu diikuti noun yang bentuknya plural. Ya, di sini bisa dihitung. Countable. Sebenarnya sementara ini aja sum itu diikuti oleh kata benda tunggal. Nanti kalau di luar materi TOEFL, sum sendiri kalau misalnya langsung diikuti kata benda itu optional ya, di luar TOEFL ya. Sum itu bisa diikuti kata benda satu aja atau kata benda jamak. Tapi sementara di TOEFL sum of diikuti kata benda jamak dan bisa dihitung. Bisa diterima? Bisa, Miss. Baik. Next, nomor 28. 28 jawabannya benar. Kok 28? 29. Jawabannya benar. Kenapa? C? Itu harusnya itu N harusnya, Miss. Yes, ya. Bukan as well as. Karena ada both ya. Oke. Kalau both bla 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 as well as nggak boleh. Harus pakai N. As well as itu boleh muncul kalau misalnya menyebutkan 3 hal. Baru boleh seperti ini. Ini baru boleh. Oke. Nomor 30 tadi sempat salah ya. Jawaban ketiganya benar. Kenapa? Berapa tahu? Bentar, tadi gimana desain? Jujur, nebak, Miss. Hang on, 30. Jawabannya B, tapi aku nebak. Oh iya. Oke. Soalnya Kan dulu subjeknya sebelumnya mana? Subjeknya. subjeknya the state seal, the state seal that still used in Massachusetts. Massachusetts. Ya, Massachusetts. ya. Still used itu bagian dari the state seal ya. Ya, Maka Anda tentukan sekarang mana kata kerja utamanya. designed. Desain. Kalau Anda desain kata kerja utama, Anda tentukan. Di situ artinya atau apakah benar artinya sudah atau mau diartikan di.
karena di situ ada by. Oh, oke. So, Designing by Paul River. Gimana nggak, Miss? Kayak gitu. sebenarnya Bisa tandanya ada. udah kelihatan. Hang on. Oke. Tandanya udah kelihatan ya. Saya kasih passive voice. Tanda dari materi passive voice itu seperti ini. Verb to be, am, am, is, are, diikuti oleh verb 3. Nanti verb to be-nya bisa jadi has been, verb 3. Saya kasih contoh sekalian. Have been, verb 3. Atau will be, verb 3. Atau mungkin can be. Jadi be-nya itu bentuk to be kalau muncul setelah has, setelah have, setelah will, setelah can itu seperti itu bentuk to be-nya. Jadi bukan has, is, itu bukan. Ya, atau mungkin should be. Nah, tanda dari passive voice itu ada to be, ada verb 3, kemudian biasanya ada yang dikasih by. Ini optional. Ya, by the doer, pelaku. Ya, jadi di sini kalau Anda mau mengartikan me, berarti ya benar me. Berarti the state seal mendesain oleh Paul. Kan nggak enak artinya ya. Jadi didesain. Oke? Berarti jadinya gimana, Miss? Jadinya apa yang kurang? Oh, to be-nya ya. Jadi bagaimana? The state still used in Massachusetts was designed Yes, by. very good. Was designed Oh, by. Oke? ya, oke, Miss. Next, nomor berapa nih? 31. 31, kenapa jawabannya Bravo? Mhm. Do you know why? Gak, Miss, lupa. Enggak, aku jawabnya kemarin soalnya. 31. No longer quarter horses were developed in 18th century Virginia to rest on. Oh, ini short courses nggak sih, Miss? Harusnya Iya, dikebalik. balik ya. Heeh. Oke. Bravo. Harusnya short courses. Oke, nomor 33 jawabannya benar. 32. 32 benar. Kenapa? Delta? Hmm, harusnya had moved nggak sih, Miss? Harusnya. Had, bukan has. Oke, saya kasih tahu. Ini tandanya. Tandanya kalimat simple past. Gini, gini, gini. Kalimat yang hmm, disertai tahun lampau. Tahun lampau itu tahunnya kan udah lampau banget ya. 1925 ya. Biasanya kalau ada tahun yang lampau, bentuk kata kerja selalu atau cenderung verb 2. Oke? Bisa diterima? Iya.
tandanya itu aja. Oh, ini kok ada tahun lampau ya. Oke, cek kata kerjanya nih. Udah lampau belum? Nah, lampau itu Oke. langsung aja verb 2. Oh, berarti langsung moved aja ya, Miss. Benar. Oh, oke. Nomor 33 benar. Kenapa jawabannya A? Ini harusnya actor nggak sih, Miss? Benar, benar, benar. Harusnya actor, an actor ya. Iya. Nomor 34. 34 tadi sempat salah ya. Kenapa pada akhirnya bisa milih C? Alive. Sebenarnya agak nggak serak aja sih, Mas, dengan alive. Tapi aku juga belum nyari bedanya alive sama live wolves. Oke, Harusnya live wolves aja nggak sih? live wolves. Live wolves ya. Ya, jadi bedanya gini. Ini ada 2 materi sekalian yang saya sampaikan. Ini kemana sih? Nah, ini. Jadi, kalau ada kata live, itu cenderung diikuti noun. Tapi kalau alive, posisinya cenderung di belakang. Akhir kalimat. Nanti saya kasih contoh sebentar. Ada like sama alike. Ya, alike itu posisinya di akhir kalimat. Eh, nah, sebelum alike itu ada begini. Ada subjek, ada 2 subjek sebenarnya. Karena apa yang dibuat mirip? Loh, ini kemana? 2 subjek, ya. 2 subjek, 2 subjek, 2 subjek. Ya, kemudian biasanya itu kalau enggak verb to be, ya verb asli. Baru masuk like. Contohnya, both clothes are alike. Atau mungkin both clothes look alike. Titik. Ya kan posisi like-nya di akhir kan? Oke. Oh iya, Miss. Aha. Like his dress. I want to buy. Jadi kalimat ini itu seolah gini. I want to buy I want to buy one dress like hers. Seperti bajunya. Oke, cuma mengekspresikannya itu kayak baju itu loh, aku mau beli. Kayak gitu. Oke? Oke, Miss. Nah, sama live itu posisinya seperti like kayak gini. Oke ya. So, next. Nomor 35. Jadi, wolves di sini harusnya, alive di sini harusnya live. Live wolves. Oke ya. So, saya kasih contoh kalimat ya. Ntar biar nggak bingung. The wolves are alive. Gitu. Ya. Next, nomor 35.
35 jawabannya 35 result, Miss. pada akhirnya benar ya. Tapi jujur ini aku nebak, Miss, karena bingung. Oh, gitu. 35 ya. 35C. Ini sempat saya jelaskan waktu itu. Ini saya jelaskan. Tapi mungkin Miss Uti nggak ada mungkin. Oke, jadi begini, ada dua kata result. Result sebagai noun itu diikuti of. Tapi result sebagai verb itu diikuti in. Nah, ini kira-kira result yang mana nih? Sebagai Oh, atau sebagai verb? sebagai verb nggak sih, Miss? Hmm, Oh, sebagai noun ya? iya dong. Ini ada ya. Oh, iya, iya, iya. Oke. Oke, oke. Nanti resultnya bisa tunggal, bisa jamak. Ya, intinya. Hmm, Kalau result sebagai noun, maka diikuti of. Oke. hmm, oke, Miss. Nanti kalau sebagai verb, ya tergantung subjeknya, tunggal atau jamak. Begitu. Kalau tunggal cenderung ditambahi s, kalau jamak nggak usah s. Ya, Iya, paham, Miss. oke, saya kasih sini. Ini bisa diikuti noun atau noun phrase atau verb in. Kalau diikuti verb, verbnya harus in. Hmm. Oke, next nomor 36. Kenapa 36 ini jawabannya bravo, pada akhirnya benar. Hmm, jujur aku kayaknya mikirnya ini harusnya projects nggak sih, Miss? Eh, Soalnya aha. jangkanya panjang. Oke, hold on. 36 ini jawabannya bravo karena harus dikasih ke sepele banget ya. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Kayak tadi membicarakan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Jadi apapun yang dibicarakan di situ itu hal yang dimaksud pada waktu itu. Oke, biasanya the itu digunakan untuk membicarakan sesuatu yang dimaksud atau sesuatu yang tertentu sesuai yang dibahas oleh pembicara. Next, 37. 37 pada akhirnya benar ya? Iya, Miss. Apa jawabannya? Profitable harusnya. Profitable ya. Oke, very good. Nah, hati-hati terkecoh karena costly itu posisinya sebagai adjective, ya. Posisinya sama-sama sebagai adjective, meskipun ada kata li, ya. Nah, seperti ini ya. 38. Kenapa jawabannya delta pada akhirnya? Itu kayak ma dan di. Harusnya Yes. ma. Itu gitu Harusnya nggak apa? sih? Have? Halo? Iya, gimana, Miss? Harusnya bagaimana? Aduh, bingung jelasinnya. Tapi pokoknya itu harusnya bukan main, bukan salah itu nanti kan di main tuh apa ya? Ini? Yang tadi dijelasin. Oh ya, Ini? jadi has has been tadi itu banyak apa enggak ya? Bentar, jamak atau tunggal? Wait, Ini sudah ada have. Apa yang kurang? have been. Yes. Binnya yang kurang ya. Iya, Tuh, ini kok kadang masih kenapa? kadang masih ini masih suka kalau yang ada verb 3 gitu masih
bingung. Anda harus melihat subjeknya dulu. Subjeknya itu orang atau benda. Kalau misalnya subjeknya benda, ya biasanya nggak bisa diikuti kata kerja yang artinya me. Cenderungnya itu diikuti oleh kata kerja yang memiliki arti di. Oh, oke. Karena benda itu nggak bisa me. Orang yang bisa me. Benda itu pasti kena eh, sasaran untuk di oleh manusia, oleh orang, istilahnya seperti itu. Hmm, Oke, oke. mungkin benda bisa, tapi tergantung kalimatnya. Contohnya, kata kerja yang eh, aktif yaitu kan work atau function, ya. Contohnya, the machine, machine, machine itu ya mesin, ya atau engine. Nah, the machine works. Nah, baru bisa. Nggak bisa, the machine is work. Nggak bisa. Jadi tergantung kalimatnya. Oke? Oke, Miss. Alright. Cuma yang me sama di ini penjelasan saya kalau subjeknya benda, insya Allah dipatenkan aja supaya gampang, Pak. Next, nomor 39. 39 pada akhirnya benar ya. 39 benar sih memang. Kenapa, Ceh? Harusnya harusnya other aja nggak sih, Miss? Nggak Iya, usah pakai I. karena sudah menyebutkan continents ya, other aja. Jadi Aha, other tanpa s. Kalau tidak menyebutkan continents, kalau tidak menyebutkan continents ya, hang on, saya salah. Kalau tidak menyebutkan, I got mixed up. Eh, other tanpa s ya, tapi kalau tidak menyebutkan bendanya baru boleh pakai s. Kalau tidak menyebutkan continents baru boleh eh, boleh pakai s. Oke? oke, Miss. Loh, ini ini nomornya kok mixed up. Dengan 38 ini ya, 38 ini ada yang hilang, sorry nomornya ini. 3 35 36 profitable 3 ini ada yang project dengan ini kan nomor 39 yang other ya. Udah bener ya. Itu di project harusnya 36, Miss. Sorry, the project ini 36 ya. Nomor 35-nya belum ya. 35-nya tadi yang 35-nya ini. result of, iya result. Result of, kok jadi hilang ya? Oh, ada yang kehapus kali. Dengan, ya udah gini aja. 35 ya. 35 yang hilang ya. Iya, 35 result of verb
sorry. Oke, seperti ini ya. Oke, Nomor Miss. 40, Done harusnya. iya. Wait. Hmm, 40. 40 harusnya apa? Dan. Oke, ini penjelasan yang saya tadi ya. Benda biasanya itu menjadi target sasaran. Jadi kata kerjanya selalu di kalau misalnya subjeknya itu benda. Tapi di sini Anda perhatikan dulu. Banks, savings, and loans, finance companies. Ya, biasanya kalau menyebutkan companies itu mengacu ke orang-orang yang ada di dalam companies itu. Karena yang menjalankan companies itu kan orang, manusia. Oke? Oke, Miss. Jadi doing di sini setiap kali nanti kalau mendapati soal kok ada do, apapun bentuknya do, ya, ada dua opsi. Antara Anda memberikan arti menggunakan do atau make, ya. Apapun bentuk do-nya, apapun bentuk make-nya. Tinggal Anda lihat ini cocoknya diartikan melakukan atau membuat. Oke? Iya, Miss. Jadi di situ eh, lebih tepatnya making. Oke ya, bisa. Oh, iya, eh, Miss. Paham. Oke ya, yang dimaksud companies itu kok membuat ya orang-orang ya maksudnya. Gitu. Mungkin bisa dinalar mesin. Kok mesin itu berfungsi? Ya, mesin itu kan yang menjalankan orang gitu. Tapi kalau ke situ ya nggak masuk sih sebenarnya. Intinya mesin itu bekerja. Contohnya gini, apakah berfungsi laptopnya? Does it work? Oh yes, it works. It's working now. Kayak gitu. Oke ya. Nah, nanti semoga teman-teman bisa paham